Kajari Bangkalan tahan inisial MK mantan Dirut PD, Sumber Daya Kasus Badan Usaha Milik Daerah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan Madura melakukan penahanan terhadap inisial MK pada Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024 oleh Seksi Tindak Pidana Khusus. Penahanan terhadap tersangka selaku PLT Direktur Utama PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah PD Sumber Daya kepada PT Aman pada tahun anggaran tahun 2019. Setelah dilakukan proses penyelidikan yang panjang, akhirnya Kejari Bangkalan Dr. Tem Fahmi, SHMH, akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka MK selama 20 hari ke depan di cabang rutan kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rekan-rekan media, pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2024, kami penyidik pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah menetapkan satu orang tersangka tindak pidana korupsi dengan inisial MK, umur 65 tahun, selaku mantan PLT Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya tahun 2019 sampai dengan 2021. Kami hari ini telah menetapkan dan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka di cabang Rumah Tahanan Negara kelas 1 Surabaya, cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani nomor 54, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal usaha milik daerah BUMD PD Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman pada tahun 2019. Bahwa MK ditetapkan tersangka sehubungan dengan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan nomor print 441 tahun tanggal 16 Oktober 2023, juga surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 22 Mei 2024 serta penetapan tersangka tanggal 19 Agustus 2024. Bahwa tersangka MK selaku PLT diduga PLT Direktur Utama Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tahun 2019 sampai dengan 2021 pada tanggal 18 April 2019 telah melakukan penyalahgunaan dana pada PD Sumber Daya sebesar 500 juta, kemudian pada tanggal 22 September 2015 telah melakukan penyalahgunaan senilai 1 miliar. Kemudian pengeluaran dana sumber daya tersebut dibuat seolah diperuntukkan untuk pembelian dan penambahan modal kerjasama oleh PT Aman. Bahwa berdasarkan surat perintah tersebut, pada tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 27 Agustus 2024, tersangka MK ditahan selama 20 hari terhitung sejak hari ini sampai dengan perkara ini akan dilimpahkan kepada pengadilan di Tipikor di Surabaya. Penahanan terhadap tersangka MK ini mendapat apresiasi khusus dari Abdurrahman Thohir, Ketua Lembaga Pakis Kabupaten Bangkalan. Kami mengurungkan ketika mau audensi, bahkan mau berunjuk rasa, sebelum Pak Kajari lengser akan menetapkan itu dengan komitmen yang tulus, maka saya bilang bawa Pak Kajari ke Satria. Hanya pertanyaannya, hari ini kenapa masih satu? Gimana dengan yang lain? Nanti menyusul, Pak. Kita tunggu hasil BPKP auditnya. Oke. Semua pasti naik. Siap. Sementara itu, kuasa hukum tersangka MK yang tergabung dalam Lembaga Hukuman and Partners menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Pertanyaan dari penyidik, durasinya 2 jam ya tadi? Kurang lebih 2 jam. Sudah diberikan semua keterangannya. Sekarang Pak Kamil sudah dibawa ke rutan Kejati. Untuk langkah selanjutnya kami belum bisa memastikan karena memang hari ini kami agendanya melakukan pendampingan. Kemudian dari sangkaannya Pak Kamil pun dengan sadar memberikan keterangan. Untuk proses selanjutnya kami belum bisa memberikan info lebih lanjut. Kajari Bangkalan M. Fahmi juga akan melakukan penetapan tersangka lainnya dalam kasus BUMD ini dan akan melakukan penyidikan secara berkala terhadap PT Tanduk Majen Rudi, Mabruk dan CV Primajaya yang akan diselesaikan dalam waktu dekat.